Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya aturkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Bapak Hayat selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pancasila yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok 10 untuk menyampaikan materi yang bertema sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum kelompok 10 mempresentasikan materinya, saya persilakan untuk perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Mujamil Lutfi, saya dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Firdausi Maulidia. Perkenalkan, nama saya Janur Ilawati. Selanjutnya, silakan kelompok 10 untuk presentasi. Sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh negara yang meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif dalam penyelenggaraan negara untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan merupakan bagian dari fungsi politik dalam ketatanegaraan, tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan negara tertuang dalam sebuah konsensus awal pembentukan negara. Indonesia dengan ideologi Pancasila menganut sistem pemerintahan yang demokratis, sesuai dengan kebutuhan negara untuk menjamin masyarakat bebas, berpendapat, dan membangun partisipasi yang efektif dan efisien. Periodisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan periode tahun 1945 sampai 1949. Periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, presidensial dan parlementer. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Wakil Presiden. Isinya Soekarno dan Muhammad Hatta. Sejarah pemerintahan Indonesia dimulai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama atas kesepakatan rakyat Indonesia dan ditunjang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Terpilihnya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden melengkapi kesempurnaan organisasi negara Indonesia. Sistem pemerintahan periode kedua tahun 1949 sampai 50. Periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negara, serikat atau federasi. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, parlementer semu. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Presiden dan Wakil Presiden tetap sama, yaitu Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 di kota Den Haag, Belanda, diadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Salah satu pokok KMB ialah bahwa kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada Republik Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Sistem pemerintahan yang ketiga adalah dari tahun
1950 sampai 59. Periode 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara, kesatuan, bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan parlementer, konstitusi, undang-undang dasar sementara 1950, Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Hatta. Sistem pemerintahan yang ini dianut oleh kabinet parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-cirinya, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Presiden berhak membubarkan DPR dan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Pada masa ini, berlangsung demokrasi liberal yang mengedepankan kebebasan dan penyaluran tuntutan tinggi dari masyarakat. Tapi, sistem belum memadai. Ditandai dengan pemilu multipartai pada tahun 1995. Sistem pemerintahan tahun 1966 sampai 98 atau Orde Baru. Periode 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi, undang-undang dasar 45, Presiden dan Wakil Presiden. Soeharto 22 Mei 66 sampai 27 Maret 68 sebagai Panglima tertinggi. Presiden Soeharto dari tanggal 27 Maret 68 sampai 24 Maret 73. Soeharto dan Adam Malik 24 Maret 73 sampai 23 Maret 78. Soeharto dan Hamengkubuwono 9, 23 Maret 78 sampai 11 Maret 83. Soeharto dan Tri Sutrisno 11 Maret 83 sampai 11 Maret 88. Soeharto dan Umar Wirahabibisuma 11 Maret 88 sampai 93. Soeharto dan Sudarmono 11 Maret 93 sampai 11 Maret 88. Soeharto dan B.J. Habibie 10 Maret 88 sampai 21 Mei 98. Dengan berikut, Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Selama kepemimpinan atau Orde Baru, pimpinan Soeharto lahir dengan tekad dan melakukan kepemimpinan pada era Orde Lama. Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 45 dan Pancasila secara dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang murni. Banyaknya penyimpangan terkait dengan kebijakan ekonomi yang pro dengan kapitalisme dan menguntungkan kaum kapital dan memunculkan konglomerasi. Soeharto mundur pada 21 Mei 98. Sistem Untuk selanjutnya saya silakan semua Mbak Firda. Sistem pemerintahan tahun 1998 sampai sekarang atau disebut dengan pemerintahan reformasi. Periode sistem pemerintahan reformasi yaitu 21 Mei 1998 sampai sekarang dengan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Wakil Presiden B.J. Habibie menjabat pada 21 Mei 98 sampai 20 Oktober 99. Abdurrahman Wahid dan Megawati menjabat pada 20 Oktober 99 sampai 23 Juni 2001. Megawati dan Hamzahas
menjabat pada 23 Juni 2001 sampai 20 Oktober 2004. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjabat pada periode 20 Oktober 2004 dan 20 Oktober 2009. Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono 20 Oktober 2009 sampai 2014. Jokowi dan Yusuf Kala menjabat pada tahun 2014 sampai 2019. Lalu digantikan dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin menjabat pada 2019 sampai sekarang. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR ternyata disalahgunakan oleh Presiden. Adanya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir serta lembaga penyelenggara negara belum cukup memadai untuk kepentingan Indonesia saat itu. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 45 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Lalu kelompok kami akan membahas tentang tinjauan umum tentang lembaga-lembaga negara. Pada sistem politik Indonesia, terdiri dari dua struktur, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur sendiri terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, jajaran birokrasi, dan lembaga pengadilan. Dua, suprastruktur adalah penunjang, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekanan. Lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, Komisi Yudisial, serta lembaga tersebut yang dimaksud adalah suprastruktur politik. Lembaga-lembaga ini yang nantinya akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Badan eksekutif di Indonesia adalah struktur politik yang melaksanakan substansi undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Di Indonesia, lembaga eksekutif dibagi menjadi dua, yaitu governing bodies dan support bodies. Governing bodies yaitu struktur politik yang menjalankan fungsi pemerintahan harian negara secara langsung, seperti Presiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara, dan pemerintah daerah. Dua, support bodies berada di bawah lembaga presiden dan menjalankan fungsi dukungan terhadap governing bodies atau elemen militer atau yang disebut dengan TNI, yaitu meliputi Angkatan Laut, Darat, Udara, serta Kepolisian Negara. Badan yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan fungsi kehakiman. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, fungsi peradilan. Fungsi peradilan seperti membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Dua, memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tiga, hak uji materiil, yaitu menguji atau menilai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, fungsi pengawasan. Pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Pengawas peradilan, pengawas pekerjaan pengadilan, dan tingkah laku para hakim dan dibuat pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Tiga, menjadi pengawas penasehat hukum atau advokat, dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan. Tiga, fungsi mengatur, yaitu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Yang keempat, fungsi nasihat
adalah memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain, memberi nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam langkah pemberian atau penolakan gerasi dan rehabilitasi. 5. Fungsi administrasi yaitu mengatur badan-badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta mengatur tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia. Saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Firda. Mahkamah Konstitusi berwenang 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atas pengujian Undang-Undang 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan antara pemilihan umum. Yang kelima, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, Komisi Yudisial bertugas 1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Selanjutnya, Badan Legislatif. Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem pemerintahan Indonesia dalam Undang-Undang 1945 dan memiliki wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara. Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki fungsi legislasi yang membentuk undang-undang bersama Presiden. Fungsi anggaran, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden. Dan fungsi pengawasan, mengawasi jalannya pemberlakuan suatu undang-undang oleh DPR. Dewan Perwakilan Daerah. DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR. DPD juga dapat memberi pertimbangan kepada DPR seputar RUU, APBN, serta RUU yang berkaitan dengan masalah pajak, pendidikan, dan agama. Selanjutnya, hubungan antar lembaga-lembaga negara. Hubungan antara MPR dan Presiden. Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan MPR. Dengan kata lain, Presiden memperoleh mandat dan MPR untuk menjalankan GBHN. Hubungan antara MPR dan DPR. MPR terdiri dari anggota-anggota dan anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan daerah dan golongan. Karena semua anggota DPR adalah anggota MPR, maka DPR merupakan bagian utama dari MPR. Hubungan antar Presiden dan DPR. Antara Presiden dan DPR memiliki hubungan berupa kerjasama dan pengawasan. Hubungan kerjasama tampak dalam membuat undang-undang dan penetapan anggaran dan pendapatan negara. Sebelumnya, selanjutnya, hubungan antar Presiden dan DPA. DPA wajib memberi jawaban atas pertanyaan Presiden. Sebaliknya, DPA berhak mengajukan usul dan saran kepada Presiden. Walaupun kedudukan DPA sebagai badan penasihat, tidak berarti DPA tunduk kepada Presiden. Sebaliknya, Presiden tidak tunduk kepada DPA. Hubungan antar DPR dan BPK. Hubungan antar DPR dengan BPK dititik beratkan pada pertanggungjawaban keuangan negara. BPK bertugas memeriksa keuangan negara, kemudian hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR. Selanjutnya,
hubungan antar Mahkamah Agung dan lembaga lainnya. Mahkamah Agung sebagai badan pemegang kekuasaan kehakiman berhak memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, baik diminta maupun tidak diminta. Next. Selanjutnya, sistem pemilu di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Setelah amandemen keempat, Undang-Undang 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat, sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Selanjutnya, sistem kepartaian di Indonesia. Menganut sistem multipartai, aturan ini tersirat dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi. Sesi diskusi dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 3 pertanyaan dan sesi kedua 2 pertanyaan. Saya persilakan kepada para audiens untuk bertanya pada sesi pertama. Silakan yang ingin bertanya. Permisi moderator, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Mengapa politik di Indonesia mengalami penyederhanaan sistem kepartaian? Terima kasih. Sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Mungkin rada terangan ae. Izin moderator, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pada masa reformasi saat ini? Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Moderator izin bertanya.
Silakan. Negara Indonesia pernah mengalami sistem parlementer. Jelaskan mengapa sistem tersebut tidak dapat dipertahankan. Baik, untuk kelompok 10, mohon menjawab pertanyaan dari audiens. Moderator izin menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, Mbak, silakan. Pada masa Orba, pemilu dilakukan dengan sistem tidak langsung dan diadakan sebanyak 6 kali, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 97. Hanya pemilu pertama yang diikuti oleh 10 parpol, yaitu PSII, Parti Permusi, NU, Golkar, PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik, dan Partai Murba. Setelah itu, pemerintah melakukan penyederhanaan sistem multiparpol menjadi 3 parpol saja, yaitu Golkar, PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan hasil gabungan PSII, Parti Permusi, dan NU, serta PDI, Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan hasil fusi PNI, Parkindo, dan Partai Katolik, serta Partai Murba dan IPKI. Penyederhanaan ini dilakukan agar pemerintah lebih mudah mengatur dan mengontrol parpol yang ada agar selalu sejalan dengan program Orba dan Golkar tentunya. Sudah, Mbak. Apakah ada tambahan dari audiens atau anggota kelompok? Jika tidak ada, untuk Mbak Chandrika, apakah dapat diterima? Ya. Untuk kelompok 10, dimohon untuk melanjutkan menjawab pertanyaan. Iya, saya langsung menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Bagaimana penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pada masa reformasi saat ini? Kalau menurut saya, pada saat ini sistem presidensial masih belum sepenuhnya diikuti oleh semua masyarakat Indonesia. Karena sistem presidensial masih belum bisa menyelesaikan masalah di Indonesia. Masalah yang kedua, sistem pendidikan. Kan tidak semua hal masyarakat di Indonesia ini berpendidikan, dan juga tidak semua manusia di Indonesia ini tahu sistem presidensial itu seperti apa dan apa untungnya. Jadi mereka tidak tahu apa untungnya presidensial dan bagaimana sistemnya. Mereka malah bodoh amat. Yang penting buat mereka itu perekonomian lancar, bisa makan, sudah kayak gitu. Itu sih jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan?
Apabila tidak ada, untuk Mbak Fitri, apakah dapat diterima jawaban dari Mas Mujamil? Cukup, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Mbak Saida, yaitu negara Indonesia pernah menganut sistem parlementer. Jelaskan mengapa sistem tersebut tidak dapat dipertahankan. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini tidak bertahan lama karena hanya diterapkan mulai dari 14 November 1945 hingga 5 Juli 1959 saja. Alasannya, penerapannya pun bukan karena sistem parlementer itu disukai, karena itu hanya taktik agar Belanda mau berunding dengan Indonesia yang waktu itu baru saja merdeka. Sistem pemerintahan parlementer sendiri dinilai lebih dinamis dan rapuh apabila dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem parlementer, parlemen pun juga dapat dijatuhkan oleh presidensial. Itu jawaban dari saya. Untuk Mbak Saida, apakah dapat diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Dibuka sesi kedua. Untuk para audiens yang ingin bertanya, silakan. 2 pertanyaan. Moderator, saya ingin bertanya. Mbak Moderator, Iya, silakan. saya izin bertanya. Apa saja penyimpangan terhadap pelaksanaan PBB 1945 Pancasila dilakukan pada masa pemerintahan Orde Lama? Yang ingin bertanya lagi? Mbak Moderator izin bertanya. Ya, silakan. Di era saat ini, banyak masyarakat yang tidak peduli akan harkat masyarakat akan pentingnya pemerintahan. Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan.
Mbak Moderator izin menjawab. Ya, silakan. Penyimpangan yang terjadi saat masa Orde Lama yaitu 1. Penyimpangan ideologis atau penerapan Nasakom. 2. Pemusatan presiden sehingga kewenangannya melebihi kewenangan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 seperti pembentukan penerapan presiden Penpres seperti UU. 3. MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 4. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 55 dan menggantikannya dengan DPR GR tanpa pemilu. 5. Adanya jabatan rangkap antara MPRS dan DPR menjadi Menteri Negara sehingga kedudukannya di bawah Presiden. 6. Negara Indonesia masuk ke dalam poros kekuatan dunia yaitu Moskow Peking sehingga bertentangan dengan politik yang bebas aktif. Sudah, Mbak. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari audiens atau anggota kelompok? Jika tidak ada, untuk Mbak Safina, apakah dapat diterima jawaban dari Mbak? Iya, sudah cukup, Mbak Moderator. Terima kasih. Sama-sama. Untuk kelompok 10, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Saya akan langsung menjawab pertanyaan yang terakhir. Di era saat ini banyak masyarakat yang tidak peduli akan pentingnya pemerintahan. Bahkan setiap pemilu, pilpres ataupun yang lain masih banyak yang golput. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemerintahan? Nggak usah disadarkan, nggak apa-apa, Mbak. Kalau menurut saya tidak usah disadarkan, tidak apa-apa. Daripada salah pilih, maksudnya negara itu kan butuh orang yang jujur, yang kompeten di bidangnya masing-masing. Tapi kalau nggak kompeten dalam bidangnya masing-masing, nggak jujur, ya udah nggak usah dipilih aja, nggak ada masalah kok. Daripada negara masa depan negara suram, terus masyarakat diambil uangnya lagi gara-gara mensos, ya itu maksudnya. Kalau menurut saya bisa disadarkan nggak apa-apa, Mbak. Tapi kalau mau disadarkan boleh dengan cara sosialisasi, terus berdiskusi dengan masyarakat kalangan bawah yang tidak mengerti apa itu pemilu, yang tidak mengerti itu apa pemerintahan, supaya negara bisa maju gitu. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Untuk Mbak Tia, apakah dapat diterima jawaban dari Mas Mujamil? Ya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Demikian presentasi Pancasila kali ini. Terima kasih untuk penyaji yang telah
mempresentasikan sistem pemerintah di Indonesia. Terima kasih kepada audiens untuk mengikuti presentasi dengan baik. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rama.